Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita kali ini kembali berlanjut di bumi. Super Saiyan Rose 3 Goku Black menunjukkan sebuah cincin waktu baru di tangannya yang berencana dia gunakan untuk melawan para Z-Factor. Melihat hal itu, Goku mulai mempertanyakan tindakan Goku Black. Saat Black mulai menjelaskan tentang cincin tersebut, Goku langsung teringat pada beberapa cincin waktu dan jendela menuju dunia alternatif. Goku bertanya pada Vegeta apakah dia tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Black. Dia katakan dirinya tidak pernah melihat Black membawa lebih dari satu cincin waktu seperti ini sebelumnya, jadi jelas Black sedang merencanakan sesuatu. Vegeta menjawab bahwa dia tidak tahu, tapi apapun yang sedang direncanakan Black pasti bukan sesuatu yang baik. Karena itu, Vegeta meminta Black menjelaskan dari mana dia mendapatkan cincin tersebut dan untuk apa dia menggunakannya. Namun, Black menjawab bahwa asal-usul cincin itu bukan urusan mereka. Yang penting adalah alasan mengapa dia memilikinya. Lalu, Black mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan cincin tersebut untuk memanggil bala bantuan. Dia tahu bahwa ketika datang ke sini, dia tidak hanya akan menghadapi Goku dan Vegeta, tapi seluruh kelompok mereka. Karena itulah dia menggunakan cincin waktu untuk menjelajahi sejarah dan berbagai garis waktu demi mencari sekutu yang bisa membantunya. Black bahkan berjanji bahwa para petarung yang dia temukan akan membuat semua orang terkejut. Dia menjelaskan bahwa tubuh Goku bukanlah satu-satunya tubuh yang pernah diambil oleh Zamasu sepanjang sejarah. Sebaliknya, dia menemukan berbagai garis waktu di mana Zamasu mengambil tubuh orang lain setelah kematian Goku. Black kemudian membuka 4 portal besar. Dia menjelaskan bahwa selama perjalanannya, dia menyadari bahwa Zamasu tidak selalu mencuri tubuh Goku. Di beberapa dunia di mana Goku sudah tidak hidup, Zamasu justru mengambil tubuh orang-orang yang sangat berharga bagi mereka. Black meminta semua orang menyaksikan sendiri apa yang akan muncul dari portal-portal itu. Dia juga memperingatkan bahwa para petarung tersebut bukanlah versi lemah dari orang-orang yang mereka kenal. Mereka adalah pejuang yang telah menaklukkan dunia mereka sendiri. Dari salah satu portal, seorang petarung akhirnya muncul. Saat itulah Black memperkenalkan sosok pertama. Dia berkata bahwa ini adalah seseorang yang khusus ingin dia perlihatkan kepada Vegeta. Yang rupanya sosok itu adalah Vegeta Black. Black kemudian bertanya apakah mereka akhirnya mulai mengerti apa yang telah dia lakukan. Menurutnya, keinginannya untuk memusnahkan manusia telah menyebar ke berbagai sejarah dan garis waktu. Melihat itu, Ultra Ego Vegeta benar-benar terkejut. Dia tidak percaya bahwa Zamasu benar-benar mencuri tubuhnya di garis waktu lain dan menjadikannya alat untuk membunuh orang-orang. Vegeta juga bisa merasakan bahwa kekuatan dari Vegeta Black terasa kosong dan tanpa jiwa. Dengan marah, dia bertanya bagaimana Black bisa melakukan hal seperti itu. Black hanya menjawab bahwa semua itu akan dijelaskan pada waktunya. Kemudian, Black beralih pada Gohan. Dia mengatakan bahwa dia tidak melupakan Gohan. Black meminta Gohan membayangkan sebuah dunia di mana Goku tidak pernah hidup cukup lama untuk melihat putranya tumbuh dewasa. Di dunia itu, bukan Black yang menjadi sumber kehancuran, melainkan Gohan sendiri. Karena itu, Black memperkenalkan petarung berikutnya. Dan itu adalah Gohan Black. Black bahkan mengatakan bahwa Gohan Black akan menjadi orang terakhir yang dilihat Gohan sebelum hari itu berakhir. Mendengar hal tersebut, Gohan sangat terpukul. Dia membayangkan bahwa versi dirinya itu telah membantai Pan, Videl ibunya, dan Goten menggunakan tubuhnya sendiri. Dengan marah, Gohan menyebut Black sebagai monster dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan kegilaan ini terus berlanjut. Namun, saat itu Gohan melihat sesuatu yang lain. Dia mulai menyadari bahwa Black mungkin juga telah melakukan hal yang sama kepada seseorang yang lain. Black kemudian mengonfirmasi dugaan itu. Dia berkata bahwa dia juga tidak melupakan putra Vegeta. Dari portal berikutnya muncul Trunks Black. Black menjelaskan bahwa kebencian Trunks Black terhadap manusia sama besarnya dengan kebencian yang dia miliki. Melihat itu, Vegeta kembali terkejut. Dia tidak percaya bahwa putranya juga menjadi korban. Vegeta menyebut Black telah merusak sejarah dengan cara yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Goku juga mengakui bahwa situasi ini jauh lebih buruk dari yang dia kira. Menurutnya, mereka tidak boleh membiarkan Black lolos setelah semua penderitaan yang telah dia sebabkan kepada teman dan keluarga mereka. Setelah itu, Black memperkenalkan sekutu terakhirnya.
Dia adalah seorang Kaioshin yang terhubung dengan hidupnya melalui leveling dan disebut sebagai salah satu Zamasu terkuat dari seluruh garis waktu yang pernah dia kunjungi. Black mengatakan bahwa selama sekutu itu berada di sisinya, warisannya akan terus hidup bahkan di dunia yang sejarahnya berbeda. Kini, posisi kedua pihak sudah jelas. Di satu sisi berdiri seluruh Z-Factor, di sisi lain berdiri Goku Black bersama para petarung alternatifnya. Black mengatakan bahwa dia tidak menginginkan keadaan yang berbeda. Baginya sangatlah pas melihat semua musuhnya bersatu sekali lagi sebelum akhirnya dimusnahkan. Dia kemudian mengajak semua sekutunya memulai perang besar tersebut. Black berkata bahwa mereka semua sudah siap sejak lama. Karena itu, dia berharap para Z-Factor juga siap menghadapi apa yang bakalan terjadi. Goku menjawab bahwa meskipun mereka tidak pernah membayangkan harus menghadapi situasi seperti ini, mereka tidak akan mundur. Vegeta juga menegaskan bahwa mereka akan menghancurkan Black jauh lebih parah dibandingkan pertempuran pertama mereka di garis waktu Trunks. Piccolo ikut bicara dan mengatakan bahwa inilah saatnya menempatkan para monster itu pada tempatnya. Gohan juga setuju dengan Piccolo. Dia katakan semakin cepat mereka mengakhiri semua ini, maka semakin baik. Saat itu, Gohan Black melangkah maju. Dia mengatakan bahwa Gohan adalah lawannya dan hanya dirinya yang akan menghabisi Gohan. Black menyetujui hal tersebut dan memerintahkannya untuk memastikan Gohan musnah tanpa jejak. Gohan Black menjawab bahwa memang itulah yang dia rencanakan. Kemudian dia berubah menjadi Super Saiyan Rose. Dia mengatakan bahwa Gohan akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami orang-orang tercinta di dunianya. Sebagai balasan, Gohan juga berubah ke bentuk Beast-nya. Dia menegaskan bahwa meskipun tubuhnya dicuri, Gohan Black tidak akan pernah bisa menjadi dirinya. Gohan juga menambahkan bahwa Gohan Black tidak akan pernah cukup kuat untuk bisa menghancurkannya. Dan atas semua kejahatan yang telah dilakukan terhadap keluarganya, dia bersumpah akan membuat Gohan Black menderita. Mendengar itu, Gohan Black justru merasa senang. Dia langsung berlari menyerang sambil menantang Gohan untuk menunjukkan seluruh kemampuannya. Di sisi lain, Vegeta Black juga melangkah maju. Dia berubah menjadi Super Saiyan Rose dan mengejek Vegeta yang selalu menyebut dirinya sebagai pangeran bangsa Saiyan. Dia katakan sudah waktunya dia melihat seberapa besar kekuatan seorang pangeran Saiyan yang sesungguhnya. Vegeta Black kemudian melesat menuju Vegeta asli. Dia berkata bahwa Vegeta asli sebaiknya berharap kekuatannya cukup untuk menghadapi kekuatan sejati seorang dewa. Lalu sambil mengingat bagaimana dia pernah membunuh Vegeta di garis waktu lain, Vegeta Black menghantam Vegeta asli dengan keras dan menyatakan bahwa dia siap melakukannya sekali lagi. Goku langsung berteriak menanyakan apakah Vegeta baik-baik saja. Vegeta segera menjawab dia ingin Goku menyerahkan yang satu ini padanya. Dia meminta Goku pergilah urus yang lain dan cobalah untuk tidak mati selama prosesnya. Di saat yang sama, Trunks Black ikut berbicara. Karena Trunks asli tidak terlihat di medan perang, dia memutuskan untuk menjadikan Piccolo sebagai target pertamanya. Trunks Black katakan Piccolo hanyalah pemanasan sebelum dia menghadapi lawan yang sebenarnya. Mendengar itu, Piccolo langsung kesal. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menangani Trunks Black sendiri. Sementara itu, dia meminta Broly mengerahkan seluruh kekuatannya jika mereka ingin mengakhiri teror Goku Black. Namun, Piccolo juga mengingatkan Broly agar tidak melupakan siapa musuh utama mereka. Setelah itu, Piccolo berubah ke bentuk orange-nya. Dia menantang Trunks Black dan mengatakan bahwa mencuri tubuh orang lain saja tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Piccolo tegaskan kekuatan bukanlah segalanya. Dia bahkan memperingatkan bahwa Trunks Black sebaiknya siap mati dalam usahanya. Trunks Black kemudian menyerang dengan pedangnya, tapi serangannya gagal mengenai sasaran. Sementara itu, Goku Black memperhatikan seluruh pertempuran dari kejauhan. Dia merasa puas karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Menurutnya, para petarung alternatif yang dia bawa akan segera mengalahkan lawan masing-masing. Black yakin jauh di dalam hati para Z-Factor sebenarnya tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dia juga mengingatkan seluruh pasukannya agar tidak membiarkan musuh melarikan diri, berkumpul kembali, atau meminta bantuan para dewa. Karena itulah, mereka harus terus diawasi selama pertempuran berlangsung. Pada saat itu, Zamasu dari garis waktu alternatif berbicara.
Dia mengatakan bahwa dirinya akan menangani Son Goku, sementara petarung lain fokus pada target mereka masing-masing. Black menyetujui hal itu, tapi dengan satu syarat. Dia memerintahkan Zamasu untuk menjaga Goku tetap hidup apapun yang terjadi. Black menegaskan bahwa hanya dirinya yang berhak mengakhiri hidup Goku. Zamasu menerima perintah tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya akan melemahkan Goku sambil menunggu perintah berikutnya. Dia kembali mengingatkan agar Zamasu tidak lengah dan tidak membiarkan Goku keluar dari pengawasannya. Setelah itu, Zamasu langsung bergerak menuju Goku. Sementara itu, Black kembali memusatkan perhatiannya kepada Broly. Dia mengakui bahwa dari semua petarung yang berada di pihak para pahlawan, Broly adalah yang paling menarik perhatiannya. Black telah mendengar bahwa cerita tentang kekuatan legendaris milik Broly. Karena itu, dia ingin melihat sendiri apakah kekuatan tersebut mampu menandingi seorang dewa. Tanpa menunggu lebih lama, Black langsung menyerang Broly. Dia mengatakan bahwa Broly harus menunjukkan kekuatan terbaiknya jika ingin memaksanya bertarung dengan serius. Lalu Black menghantam wajah Broly dengan pukulan keras. Black katakan jika Broly tidak menggunakan kekuatan legendarisnya, maka Broly akan mati. Di sisi lain, Ultra Instinct Goku berhasil menahan serangan Zamasu. Goku kemudian menyemangati seluruh rekan-rekannya. Dia meminta mereka untuk tidak membiarkan Goku Black dan pasukan tiruannya sampai menghancurkan semangat mereka. Goku tambahkan, sekaranglah saatnya menunjukkan siapa mereka sebenarnya dan dari apa mereka terbuat. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menyerah. Gohan juga ikut berbicara. Dia mengatakan bahwa meskipun tubuhnya dicuri, Gohan Black tidak akan pernah cukup kuat untuk menghancurkan sesuatu yang tidak pernah dia pahami. Goku kembali menambahkan bahwa orang seperti Zamasu tidak pernah belajar. Berapa kali pun mereka dikalahkan, mereka selalu kembali mencoba. Namun, Goku menegaskan bahwa jika mereka pernah mengalahkan Zamasu sebelumnya, maka mereka akan melakukannya lagi. Mereka akan terus bertarung sampai makhluk seperti Zamasu benar-benar lenyap. Namun, secara mengejutkan, Zamasu memberikan respon yang tidak terduga. Dia meminta Goku mendengarkannya dengan serius. Zamasu mengatakan bahwa dirinya bukanlah sosok yang Goku kira. Karena itu, pertarungan mereka harus terlihat sungguh-sungguh di mata siapapun yang melihat, terutama di mata Goku Black. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia ingin berbicara dengan Goku secara rahasia. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui Goku jika mereka ingin menghentikan Black selamanya. Karena itulah Zamasu memilih menghadapi Goku. Dia yakin Goku adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkannya. Zamasu meminta Goku berpura-pura bertarung sambil mengikutinya ke kota yang telah hancur agar mereka bisa berbicara tanpa diketahui oleh Black. Goku terkejut mendengar semua itu. Dia bahkan bertanya apakah pendengarannya telah salah. Goku tidak mengerti bagaimana mungkin seorang Zamasu tidak ingin memusnahkan manusia. Namun, Zamasu mendesaknya agar berhenti bertanya dan segera mengikutinya karena waktu mereka sangat sedikit. Zamasu lalu menyerang dan membawa Goku menjauh dari medan perang. Meskipun begitu, Goku masih curiga. Saat berhasil membalikkan Zamasu dan membantingnya ke tanah, Goku mengatakan bahwa semua ini pasti hanya tipuan. Dia berpikir mereka sudah mengenal Zamasu yang asli dan tahu seperti apa sifatnya. Namun, Zamasu tetap bersikeras. Dia bertanya apa yang sebenarnya salah dengan Goku. Zamasu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menghancurkan siapapun. Dia juga mengatakan bahwa semua ini bukan jebakan. Menurutnya, jika Goku tidak mau mendengarkan, maka mereka semua akan dihancurkan satu persatu oleh Goku Black. Zamasu menjelaskan bahwa dia mengetahui cara menghentikan Black dan seluruh versi alternatif yang telah mencuri tubuh teman-teman mereka. Dia kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah Zamasu yang melakukan semua kejahatan itu. Dia bahkan mengaku tidak pernah mengerti mengapa Goku Black memilih jalan tersebut. Mendengar kesungguhan itu, Goku mulai percaya. Dia mengakui bahwa situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Karena itu, Goku bertanya mengapa Zamasu berbeda dan mengapa dia begitu ingin menghentikan Goku Black. Zamasu kemudian menjelaskan alasannya. Dia mengatakan bahwa sosok yang dikenal sebagai Goku Black adalah jalan yang tidak pernah ingin dia tempuh.
Dalam pencariannya akan keadilan dan alam semesta yang lebih baik, dia tidak pernah membayangkan dirinya menjadi monster seperti Black. Zamasu bahkan mengungkapkan bahwa Black Goku membunuh Goas tepat di depan matanya. Tidak hanya itu, Black juga mengancam akan membunuhnya jika dia menolak bergabung. Zamasu meyakini Goku Black adalah sosok yang benar-benar kosong dari dalam. Visinya hanyalah kehancuran total demi menciptakan alam semesta baru sesuai keinginannya. Bahkan para sekutunya sendiri tidak lebih dari bidak yang bisa dibuang kapan saja. Karena itu, jika mereka ingin menghentikan Black, mereka harus terlebih dahulu menangani para petarung alternatif dan versi lain dari Zamasu. Kemudian, Zamasu menunjukkan sebuah cincin waktu. Dia menjelaskan bahwa cincin tersebut adalah kunci untuk mengirim seluruh petarung alternatif kembali ke dunia asal mereka. Menurutnya, cara itu jauh lebih mudah daripada mencoba mengalahkan mereka satu persatu. Selain itu, para petarung tersebut juga memperoleh kekuatan dari Goku Black. Setelah semua petarung alternatif dikirim pulang, barulah mereka bisa memusatkan perhatian kepada target utama, yaitu Goku Black. Zamasu mengakui bahwa dirinya tidak mencari perdamaian dengan mereka. Dia hanya ingin dibiarkan hidup tenang tanpa gangguan dari Black maupun versi lain dirinya. Selama Goku Black masih hidup, seluruh alam semesta berada dalam bahaya. Kemudian, Goku berlutut sambil memikirkan rencana tersebut. Dia bertanya bagaimana Zamasu bisa begitu yakin bahwa rencana itu akan berhasil. Apa yang membuat cincin itu begitu istimewa? Dan mengapa Black tidak bisa menggunakan cincin lain untuk membatalkan efeknya? Zamasu lalu menjelaskan bahwa cincin itu adalah cincin gerbang. Cincin tersebut mampu menyegel jalur antar dunia sehingga para petarung yang dikirim kembali tidak bisa dipanggil lagi. Selama cincin gerbang tetap utuh, Black tidak akan bisa membalikan proses tersebut. Zamasu menyadari bahwa dirinya mempertaruhkan nyawanya dengan membocorkan informasi ini. Namun dia berpikir itulah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk menjatuhkan Goku Black sekali dan untuk selamanya. Dan tepat pada momen itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan Goku Black manga chapter ke-14 spesial pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.